Sejumlah pemuda dari berbagai desa di Kecamatan Sumberwringin ngeluru kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso pada Rabu 12 Februari 2025. Aksi itu dilakukan sekaligus untuk melaporkan adanya dugaan penggunaan nama para pemuda untuk pengambilan pinjaman kredit usaha rakyat alias KUR di salah satu bank plat merah setempat. Saiful Arifin, salah satu korban dari desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin, merasa kaget saat dirinya akan melakukan kredit sepeda motor ditolak oleh dealer. Lantaran di BI Checking ada namanya yang tercatat memiliki pinjaman 100 juta rupiah di perbankan. Padahal anak muda yatim ini mengaku tak pernah mengambil pinjaman KUR di bank yang kantornya dekat alun-alun Ki Bagus Asra itu. Dirinya pada Februari 2024 lalu pernah menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah dengan hanya menyerahkan KTP dan KK dari bank tersebut melalui temannya. Pas tahu masnya ini kena BI Checking itu gimana, Mas? Dihubungi teman itu, Pak, mau ngambil sepeda, terus nggak bisa katanya. Sudah foto KTP sama kartu keluarga, terus nggak bisa karena ada pinjaman di Bank Jatim 100 juta. Mas sendiri belum pernah pinjam ke Bank Jatim ya? Belum pernah. Oke. Tapi sebelumnya katanya pernah melakukan kegiatan di Bank Jatim bersama seseorang ya? Iya, mau dikasih bantuan gitu. Bantuan? Ya. Berapa katanya? 1 juta. Dikasih sungguh, Mas? Ya, tapi di Tyler Bank Jatim itu ngambil 100 juta itu. Tapi dikasih 1 juta itu. Sampai nggak tanya kenapa cuma dikasih segitu, Mas? Enggak, cuma pikirannya kan dapat 1 juta bantuan itu. Sampai dimintain apa saja, Mas, untuk bisa dapat bantuan ke Bank Jatim itu? Kartu keluarga sama KTP. Itu kapan, Mas, kejadiannya? Tahun 2024 bulan Februari. Sampai sekarang tidak pernah bertanya kepada orang yang ngajak sampean ke Bank Jatim, Mas? Enggak pernah ngubungi saya itu. Setelah itu? Ya. Senada disampaikan oleh Muhammad Novaldi, warga desa Sukorjo, Kecamatan Sumberwringin. Ia menjelaskan dirinya mengetahui adanya pinjaman 100 juta rupiah atas namanya setelah 2 orang pegawai bank datang ke rumahnya. Dirinya menolak tanda tangan karena dalam dokumen itu terdapat keterangan pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Ia pun sama, juga diiming-imingi dapat bantuan sebesar 1 juta rupiah dengan modal KTP dan KK. Sementara itu, kuasa hukum korban dari LBH Ansor bernama Jayadi mengatakan ada 6 orang korban yang didampinginya melaporkan dugaan penyalahgunaan KUR di Bank Plat Merah tahun 2024 ini. Pada 6 korban itu ada 2 kelompok dengan jumlah per kelompok 10 orang. Menurutnya, modus operandinya yakni dengan pinjam nama, di mana pelapor atau para korban diiming-imingi diberi bantuan dengan menyerahkan KTP dan KK. Adapun untuk melampirkan SKU sebagai syarat pinjaman KUR ini, kata Jai, dikoordinir oleh terlapor dengan berinisial RAZ. Ia menuturkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan pihak bank saat melakukan analisis kredit. Karena bagaimana bisa orang-orang yang tak punya usaha dan dikoordinir sedemikian rupa kemudian dengan mudahnya bisa mendapatkan KUR. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, pihak perbankan enggan memberikan komentar saat didatangi awak media. Tadi menindaklanjuti aksi yang kemarin ya, laporan berkaitan dengan kredit yang bermasalah ya. Ya, penyalahgunaan KUR. Korupsi penyalahgunaan KUR. Jadi kami dari LBH Ansor mendampingi korban, melaporkan dugaan penyalahgunaan KUR di Bank Jatim tahun 2024. Kita lampirkan juga bukti OJK di lain bukti elektronik. Total ada berapa? Total pelapor 6. Total korban? Korban 6 yang berani melapor. Oke. Kalau ini di 6 korban itu ada 2 kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Jadi di 6 pelapor itu ada 2 kelompok. Itu 20. Perkiraan. Kalau kerugian masing-masing orang 100 juta. Oke. Kali 20 orang. Kali pelapor 6. Kali pelapor 600 juta. Ya. Mas, itu modusnya seperti apa? Menurut kalau modus operandinya itu jamak, penyalahgunaan KUR itu jamak seperti di daerah-daerah lainnya, nomini, pinjam nama. Jadi pelapor ini diiming-imingi sesuatu
ada serangkaian janji palsu untuk menyerahkan KTP, kemudian KTP itu dipakai untuk jadi pemohon. Pemohon KUR di Bangjati. Itu yang mendapatkan SKU kan harus ada surat keterangan usaha Pak, SKU. Ya, kalau kepala desa terlibat Pak? Saya nggak mengatakan kepala desa terlibat Mas, tapi semua itu KUR itu pelapor nggak tahu. Mereka tahu-tahu sudah dapat. Dapat yang mengkoordinir. Ada terlapor. Siapa yang terlapor? Misalnya RAZ. Itu sebagai apa Pak? Pengusaha yang diduga yang menggunakan uangnya. Oke. Itu warga mana ya? Sumber Beringin. Korban warga mana rata-rata? Sama Sumber Beringin. Nah itu kan harus ada verifikasi dari pihak bank juga untuk mencairkan KUR itu seperti apa? Disitulah sebenarnya analisa kredit namanya. Disitulah kita sesalkan. Kok bisa? Bagaimana? Seperti apa dokumennya? Seperti apa analisa kreditnya? Sampai orang yang tidak punya usaha dikoordinir sedemikian rupa di salah satu orang, kemudian dengan mudahnya mendapatkan KUR dengan nilai sebesar itu masing-masing 1 juta. Bagi mereka yang masih muda, orang miskin, ya besar Mas, 1 juta. Dan solusinya ya harus melapor. Solusinya harus melapor Mas. Siapa yang akan membayar? Tentu secara keperdataan Bank Jatim akan tetap menagih ke pelapor. Oke. Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.